Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insyaallah kita akan bahas tentang tidak hafal doa kunut, lalu bagaimana solusinya. Sebelum ini kita bahas lebih jauh, kita perlu ketahui bahwa di antara ulama 4 mazhab berbeda pendapat terkait membaca doa kunut. Misalnya saja kalangan mazhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah, keduanya berpendapat bahwa doa kunut atau membaca doa kunut ialah disunnahkan, khususnya pada sholat subuh. Tentunya ini bukan tanpa alasan. Pandangan ini salah satunya berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik sebagai berikut. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadati hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa kunut fi sholatil ghadati pada saat mendirikan atau melakukan sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga dari mazhab lain, yakni mazhab Hambali dan juga Hanafi. Keduanya berpandangan bahwa melaksanakan kunut bukanlah hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat sholat subuh. Pandangan ini berdasarkan hadis Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, bahwa Rasulullah tidak melakukan atau tidak membaca doa kunut fi salatil fajri, saat mendirikan sholat subuh, illa idza da'a liqaumin, kecuali ketika mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan untuk suatu kaum. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron, membaca doa kunut atau berkunut selama 1 bulan. Yad'u ala ahya'i min ahya'il arabi, mendoakan jelek kepada satu kelompok, salah satu kabilah dari Bani Sulaim saat itu. Kemudian thumma tarakahu, kemudian beliau tidak melakukan kunut lagi alias meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat mazhab tersebut memiliki alasan masing-masing. Ulama Syafi'i dan Maliki setuju untuk sunnah membaca kunut saat sholat subuh. Ulama Hambali dan Hanafi tidak disunnahkan membaca kunut subuh, akan tetapi disunnahkan kunut nazilah, mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau keburukan pada suatu kaum. Itu pandangan Hambali dan juga Hanafi. Lantas kita sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i menganggap membaca doa kunut subuh merupakan sunnah dan bahkan termasuk sunnah muakkad dengan tingkatan ab'ad. Manakala kita melakukannya maka kita mendapat pahala. Manakala kita melupakannya atau meninggalkannya maka kita dianjurkan untuk menunaikan sujud sahwi. Sehingga sangat disayangkan bagi kita yang bermadhab Syafi'i untuk meninggalkan doa kunut. Lantas yang menjadi permasalahan ialah bagaimana ketika kita tidak hafal. Tentunya tidak lain ialah kita berusaha untuk menghafalkannya. Tapi bagaimana solusi ketika kita masih belum hafal dan saat itu kita membutuhkan, saat itu kita sholat subuh? Apakah harus selalu berjamaah? Berjamaah akan lebih baik. Namun suatu ketika pasti
akan menemui uzur yang mana kita dihadapkan dengan situasi tidak mampu atau tidak bisa berjamaah. Sehingga ada salah satu alternatif khusus bagi mereka yang belum hafal doa kunut sebagai alternatif untuk mencari kesunahan saat sholat subuh. Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, wala yuta'ayyanu kalimatul kunuti, kalimat doa kunut tidak ditentukan pada redaksi khusus. Fayujazzi'u anha ayatun tadammanat du'aan, sehingga tetap mencukupi atas bacaan kunut dengan membaca sebuah ayat tadammanat du'aan yang mengandung doa, in qasadahu, manakala ia menghendaki atau ketika doa tersebut diniatkan untuk kunut. Misalnya ka akhiril baqarati, membaca akhir surat Al-Baqarah yang mana akhirnya ialah berisi tentang doa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa kadza du'ain mahdin walau ghairi ma'thurin. Begitu juga membaca doa kunut dianggap cukup dengan membaca doa-doa lain, du'ain mahdin walau ghairi ma'thurin, meskipun tidak bersumber dari Rasulullah. Keterangan ini ada pada kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 160. Yang mana kesimpulannya, apabila kita belum hafal doa kunut, baca doa terserah, yang penting isinya doa. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu sudah mencukupi. Intinya baca segala doa. Atau Allahumma ghfirli ya ghafur, boleh. Yang penting semua doa meskipun tidak bersumber dari Rasulullah, dan boleh juga membaca doa-doa lain. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.